Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemas nih. Bapak aja nggak ada suaranya, gimana ibu-ibu ya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para ikhwah dan akhwat, al-aba wal ummahat, dan para undangan iftar jama'i di tempat Kufinami, wabil khusus saya muliakan sahibul bait yang telah mengundang kita semuanya. Alhamdulillah di sore hari ini sebelum acara iftar jama'i, sahibul bait mengadakan semacam sedikit kajian pengantar, boleh katakan pengantar untuk iftar. Hadirin hadirat azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita tahu sama-sama bahwa Ramadan merupakan syahrul mubarak, adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keberkahan Ramadan tidak akan dijumpai di luar Ramadan. Itulah istimewanya Allah berikan kekhususan untuk Ramadan. Keberkahan melimpah. Segala macam keberkahan yang sudah jelas, keberkahan makanan yang melimpah. Bahkan ada macam makanan yang tidak pernah kita jumpai di luar Ramadan. Hanya ada di Ramadan. Nah, itulah dia kekhususan, belum lagi rahmat-rahmat yang sangat utama. Itu apa? Keampunan dari Allah, maghfirah dari Allah, rahmat Allah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW ketika awal masuk Ramadan atau menjelang masuk Ramadan, beliau menyampaikan semacam motivasi. Ada satu hadis di ujung hadis yang harus kita ingat, yaitu Rasul mengatakan, nada munadin, memanggillah yang memanggil. Siapa itu? Malaikat. Ya malaikat yang memanggil. Cuma kita nggak dengar masalahnya. Ya, malaikat manggil. Apa katanya? Ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang ingin kebaikan, maka datanglah. Artinya apa? Ambillah pahala Allah, ambillah rahmat Allah sebanyak-banyaknya dengan memperbanyak amal kebaikan, baik amal wajib maupun amal-amal sunnah. Kemudian waya baghiyas syarr aksir, wahai orang yang ingin melakukan keburukan, tahan. Diminta untuk ditahan, tidak melakukan di Ramadan ini. Nah, aksir itu diminta. Masya Allah. Ini apa? Karena ini apa dipanggil itu kullalaylah. Setiap malam, Pak. Setiap malam itu malaikat itu manggil. Nah, walillahi utaqa minan nar, dan bagi Allah ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, yang dibebaskan api neraka, dan itu setiap malam. Jadi bukan malam 10 terakhir. Memang ada hadis ya, ada hadis dibagi ya menjadi 3 bagian. Nah, terakhir katanya itu minan nar, itu hadisnya dhaif, itu lemah. Yang benar adalah setiap malam, sebagaimana hadis ini hadis sahih, yaitu setiap malam dipanggil, dan setiap malam itu akan ada yang Allah bebaskan dari api neraka, dari hamba-hambanya. Nah, kita kan tidak tahu kan, apakah kita ini ahli surga atau ahli neraka. Tentu kita berharap termasuk ahli surga, kan gitu. Nah, kita tidak tahu. Nah, kalau seandainya ada ternyata tercatat ahli neraka,
kemudian Allah berikan rahmat dan maghfirahnya karena dia bertobat Ramadan ini, dia beramal dengan amal sebanyak-banyaknya, dengan ikhlas, maka Allah bebaskan dia dari api neraka. Karena itu hak Allah, berarti Allah. Nah, jadi Ramadan ini ibaratkan apa? Ma'dubatullah, yaitu apa? Hidangan Allah yang Allah sediakan untuk hambanya yang beriman. Silakan, ibaratkan tempat ini, sahibul bait menyediakan makanan dari depan sampai ke belakang. Silakan makan, ambil sepuas-puasnya. Nah, yang tak mengambil rugi kan? Rugi sekali. Kan begitu. Nah, apalagi itu keampunan, maghfirah Allah, rahman Allah, semua sebetulnya harus berlomba-lomba. Nah, cuma masalahnya adalah tak nampak di mata. Nah, itu dia. Tak terlihat. Nah, coba kalau terlihat, berebut ya. Masya Allah. Disitulah ujiannya. Ujian dari Allah untuk hambanya. Hadir-hadir azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Tema ini adalah berkaitan dengan al-amalu bil ilmi. Jadi bukan tentang untuk ilmu. Kalau untuk ilmu itu sudah terlalu sering ya membahas itu. Sudah sering dibahas ya. Ya, saya akan coba tentang al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Saya yakin sudah banyak bapak, ibu-ibu mendapatkan ilmu di majelis taklim, di kajian, baik secara resmi maupun non resmi, ya kan? Alhamdulillah, sudah banyak ilmu sudah. Nah, sekarang tinggal apa? Tinggal mengamalkan. Mengamalkan ini pembahas kita, yaitu al-amalu bil ilmi. Ilmu apa itu? Tentu ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Mujadalah ayat 11. Ini ayat ini ulama mengatakan ini bukan ilmu dunia tapi ilmu syar'i. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat apa itu? Orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berikan ilmu, darajatin, itu dalam bentuk plural itu, bentuk jamak itu. Nah, yaitu Pak, derjat-derjat. Allah angkat beberapa derjat sampai ke tingkat yang Allah kehendaki. Wallahu bima ta'malun khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, coba Pak, renungkan ayat ini. Apa korelasinya? Om, coba perhatikan. Kalau ada mushaf buka, yaitu Mujadalah ayat 11. Sini tercatat ayat 11 ya, Mujadalah. Apa kaitan ujung ayat? Adakah korelasinya? Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Tuh. Sebelumnya apa? Bercerita tentang Allah angkat derajat orang beriman dan orang-orang diberikan ilmu. Apa kaitannya? Jelas sekali. Benang merahnya jelas sekali. Apa itu? Itu Allah Maha mengetahui siapa di antara kalian mengamalkan ilmu atau tidak. Diamalkan atau tidak. Nah, Allah angkat derajat orang itu ilmu. Setelah dia dapat ilmu, nah, dia amalkan atau tidak. Maka Allah katakan, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini sebetulnya apa? Ini sebetulnya apa? Semacam peringatan dari Allah. Di ujung itu peringatan dari Allah. Kalau kita mau meresapi ya, itu semacam peringatan dari Allah. Nah, Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan? Nah, sudah tahu kalian hukumnya, kenapa dilanggar? Kan gitu. Sudah tahu hukumnya, kenapa nggak diamalkan? Nah, inilah bahwa tentang mengamalkan ilmu. Kira-kira Pak, ringan atau berat ini? Mengamalkan ringan atau berat? Hah? Berat, betul. Berat, betul. Menuntut ilmu itu sebetulnya mudah dibandingkan mengamalkan ilmu. Menuntut ilmu itu jauh lebih mudah daripada mengamalkan ilmu. Itu bisa dirasakan. Nanti kita akan coba lah diungkapkan ya. Nah, diungkapkan sedikit demi sedikit. Nah, jadi al-amal bil ilmi asyakku min ta'allumil ilmi. Mengamalkan ilmu lebih berat, lebih askal dibandingkan menuntut ilmu. Kedengaran ya sana ibu-ibu? Om, kedengaran ya?
Alhamdulillah. Baik. Nah, lebih berat. Tapi itu dituntut untuk diamalkan. Karena ada ancamannya. Ada ancamannya. Sudah tahu ini wajib nggak dikerjakan. Sudah tahu ini haram dilanggar. Ada ancaman. Ancamannya berat. Nah, kalau gitu nggak usah nuntut ilmu, Ustaz. Kalau gitu nggak usah nuntut ilmu. Lebih berat juga. Nah, lebih berat juga. Kenapa tidak nuntut ilmu? Sudah ada umur yang Allah berikan, kenapa nggak digunakan? Ada kesehatan Allah berikan, kenapa nggak digunakan? Paling tidak ilmu apa? Ilmu kewajiban diri masing-masing. Yaitu apa? Ibadah. Wudu. Kan nggak bisa diwakilkan itu. Bisa Pak diwakilkan, Mbak? Nggak bisa. Mau laki-laki perempuan, karena sholat itu adalah masing-masing. Nggak bisa diwakilkan. Nah, maka diperintahkan berwudu. Ini syarat mutlak. Sahnya wudu, sama sholat, wudu. Harus dipelajari. Nah, kemudian sholat. Harus dipelajari. Bagaimana sholat yang benar. Harus dipelajari. Karena sholat itu wajib hukumnya. Begitu juga yang lain. Termasuk puasa. Yang sedang kita laksanakan puasa. Kan itu wajib. Nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa. Masing-masing harus puasa. Kecuali ada uzur syar'i. Wanita datang bulan. Nggak boleh puasa. Tapi nanti diganti. Nah, atau orang safar. Boleh nggak puasa. Tapi nanti diganti. Orang sakit. Nggak bisa puasa. Nanti diganti. Nah, itu ada uzur syar'i. Kalau tidak, wajib dilakukan pada saat itu juga. Tidak boleh ditunda. Nah itu paling tidak ilmu berkaitan dengan kewajiban pribadi masing-masing. Harus kita ketahui. Ya Alhamdulillah. Kita di sini Alhamdulillah paling tidak pahamlah. Sudah mengerti karena sudah mengaji ya. Nah. Kemudian kata ulama. Innal ilma syajarah. Wal amalu samaruha. Ilmu itu bagaikan pohon. Sedangkan mengamalkan merupakan buahnya. Maka ada peribahasa Arab. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Al-ilmu bila amal. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Bagai pohon tak berbuah. Berarti apa? Pohon itu kurang bermanfaat bagi yang lainnya. Kalau pohon itu berbuah, Masya Allah, orang bisa menikmatin buahnya. Kan gitu. Nah ini bahkan pohon tidak berbuah. Ya. Paling mungkin diamalkan diri sendiri, tapi nggak diamalkan untuk orang lain. Maka ini perlu untuk orang lain, bukan untuk pribadi masing-masing saja. Nah, tentu terutama diri dulu. Diri kita dulu mengamalkan, baru kepada orang lain. Makanya berkaitan untuk ilmunya apa? Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Perhatikan itu. Bukan ta'allamul Quran saja. Khairukum, perhatikan Pak, itu bentuk isim tafdil, superlatif. Khairukum di mana akhir. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, dari mulai belajar alif bata kata orang Melayu sana sampai dia bisa baca dengan secara baik. Ya, kemudian dia mulai barangkali dia menghafal beberapa surat, nah, paling tidak untuk ibadahnya. Kemudian tambah lagi dia baca terjemahannya biar tahu maknanya. Nah itu. Kemudian diamalkan. Wa 'allamau, dan mengamalkan, diajarkan pertama kepada anaknya dulu, belajar ajarkan alif bata. Ajar Al-Quran nanti, kemudian ajarkan orang lain, kemudian bikin lembaga, umpamanya itu sudah besar itu, bikin lembaga. Alhamdulillah Kufinami di sini ada taklim, Masya Allah. Insya Allah itu akan berkah itu. Kita doakan Kufinami senantiasa diberkahi oleh Allah, senantiasa eksis, Insya Allah Ta'ala. Ya, karena tidak semata-mata dunia kan Pak kan? Ya, yaitu berusaha untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taklim. Itu Masya Allah. Itu sangat bagus sekali. Ya. Nah, begitulah ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Ada lagi perkataan para ulama, laisa yu'addu aliman
Man lam yakun bi'ilmihi amilan lam yu'addu aliman. Saya ulang lagi. Nah, ini para santri itu, hafal nih. Ntar ada kuis pelantari. Man lam laisa yu'addu aliman man lam yakun bi'ilmihi amilan. Nah, tidaklah seseorang itu dikatakan alim kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Tuh. Tidak dikatakan seorang itu alim kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Berarti apa? Dia jahil. Ya. Dia jahil. Mungkin paham dia kan? Paham. Tapi satu sisi dia jahil. Bodoh. Bodohnya apa? Apa bodohnya? Ibaratkan lilin. Orang diterangin, diri sendiri terbakar. Kan gitu kan? Nah, seharusnya kan tidak demikian. Seharusnya tidak demikian. Jadilah obor. Obor sentiasa menyala. Obor itu tidak apa terbakar. Dia tetap menyala. Bermanfaat bagi dia dan manfaat bagi orang lain. Diterangi. Karena ulama itu sebagai penerang, Pak. Sebagai penerang bagi yang lainnya. Kalau tidak umat ini kalbahaim. Al-ulama An-nasu bilal ulama, manusia tanpa ulama itu kalbahaim. Jadi binatang udah. Iya, kenapa? Karena nggak ngerti. Yang bisa ngajarkan adalah para ulama. Ya. Tentu ulama siapa ini? Tidak mesti ulama itu ulama besar. Apa yang dia tahu tentang agama itu sudah dikatakan alim. Ya. Apa saja yang dia ketahui tentang ilmu agama dan itu benar hak dia sampaikan. Nah, bahkan diamalkan oleh orangnya sendiri. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut Allah, yang takut hanya Allah adalah ulama. Nah, ulama artinya apa? Dia paham, dia ngerti, dia takut Allah, dia nanti ada akibatnya nanti di akhirat kalau dia sini nggak mengamalkan. Dia amalkan lalu dia mengamalkan untuk orang lain. Hadirin hadirat azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah ini, sore ini saya melihat termasuk pengamalan ilmu yang sudah didapati oleh sahibul bait. Apa itu, Pak? Saya yakin sahibul bait sering mendengar tentang memberikan perbukaan. Man fattara sa'iman, siapa memberikan orang berpuasa perbukaan, apa ganjarannya, Pak? Apa ganjarannya? Sama apa? Iya, betul. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Masya Allah. Double. Dia puasa, dapat pahala kan? Kemudian dia memberikan infak, perbukaan, dia dapat pahala lagi. Sama seperti orang berpuasa. Dan itu nggak dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa yang diberikan makanan. Nah, ternyata sahibul bait udah tahu ilmunya. Tadi udah jawab kan? Nah, sekarang dia mengamalkan ilmu itu. Nah, Masya Allah. Nah, itulah gunanya ilmu untuk diamalkan. Karena tahu betapa besar pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mengamalkan Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah kan? Ya, saya yakin hafal ayat itu. Wa ta'awanu, apa ta'awanu? Saling tolong menolonglah kalian 'alal birri, atas kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Nah, bisa bentuk apa? Takwa bagaimana? Kebaikan, Pak? Ingatkan dia. Kalau dia salah, ingatkan. Kan gitu kan? Nah, itu bagian daripada takwa. Supaya dia terjaga daripada perbuatan maksiat. Kemudian, ada beberapa poin yang kita ambil dalam sore ini. Yaitu peringatan bagi orang yang meninggalkan amal. Sedangkan dia tahu. Nah, itu ada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia tahu, nah, dia mengetahui, dia pelajari, kemudian dia tidak mengamalkannya. Dan itu berat. Tuh. Itu berat. Terutama berkaitan dengan hukum wajib dan larangan haram. Wajib, lalu nggak dikerjakan. Haram, lalu dikerjakan.
Nah, itu besar dosanya. Apa di antaranya, Pak? Hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Imam At-Tirmidzi, disahihkan Syekh Albani rahimahumullahu jami'an, la tazulu qadama abdin, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'ala an umri fima afna, sampai ditanya tentang umurnya kemana dia habiskan. Coba, Masya Allah, ngeri, Pak. Semuanya semua akan ditanya. Kita ini akan ditanya oleh Allah umur yang Allah berikan. Seberapa pun umur, Allah akan tanya. Terutama setelah balik. Karena itu pertanggungjawabnya. Berbeda kalau dia belum balik. Dia bebas dia. Nggak ada dosa, kan? Tapi kalau sudah balik, sejak balik itu mukallaf itu. Nah, akan ditanya oleh Allah. Nah, makin banyak umurnya, makin berat nanti pertanyaannya. Nah, kemana dia habiskan? Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu apa yang dilakukan di ilmu tersebut. Tentang ilmu apa yang dilakukan, diamalkan atau tidak. Nah, dia tahu bahwa itu syirik, diamalkan atau tidak. Nah, kalau dia tinggalkan, berarti dia mengamalkan ilmunya. Kalau dikerjakan, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, dan akan ditanya tentang harta. Nah, dari mana dia peroleh dan kemana digunakan harta itu. Untuk apa digunakan? Oh, ini yang paling berat nih. Kenapa paling berat, Pak? Dua akan ditanya. Dari mana uang didapatin? Harta itu dari mana? Halalkah? Haramkah? Hasil curiankah? Hasil tipuankah? Hasil apa? Kolusi, hasil korupsi, akan ditanya. Tidak mudah. Ngeri. Ya kan? Mendingan hidup pas-pasan lah daripada hidupnya mewah tapi hasilnya haram. Berat nanti pertanggungjawabannya Allah. Nah, wa fima anfaqah, kemudian kemana diinfakkan. Nah, ini berat ini. Kemana digunakan itu? Nah, ini satu contoh, Pak, dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian saudara kita, ya, saya tidak membahas non-muslim. Saya melihat orang Islam. Saya tanya, orang Islam banyak merokok nggak, Pak? Banyak, kan? Banyak orang Islam berokok. Rokok itu dibeli atau tidak? Dibeli. Uang itu nikmat atau bukan? Nikmat, rizki di Allah. Nah, digunakan kepada hal yang haram. Rokok itu haram, Pak, bukan makruh. Saya ulang lagi. Rokok itu haram, bukan makruh. Walaupun lagi ribut ya. Ada salah satu Ustadz Salafi ini merokok. Waduh, ini apa? La ilaha illallah. Nah, cari pembenaran itu. Sudah jelas dalilnya, nggak perlu dibahas. Ulama dulu sebagai ulama makruh, kan kenapa? Karena belum mengetahui akibat rokok. Ya wajar. Ya kan? Kan diketahui akibat rokok kan belakangan. Kan gitu kan. Kalau zaman-zaman mungkin zaman tabi'in apa kan belum ada ketahuan. Ya. Wajar mungkin ada memfatwakan rokok itu makruh karena ditinjau dari sisi apa? Baunya. Sama seperti makan apa, Pak? Makan bawang putih mentah. Itu kan bau itu. Nah, Rasulullah melarang untuk apa? Datang sholat berjamaah. Karena malaikat apa? Yata'adza, merasa terganggu malaikat. Karena malaikat itu hadir kalau orang sholat berjamaah itu hadir. Nah, terganggu dia. Iya, karena terganggu dengan bau. Maka Rasulullah melarang. Iya. Nah, nggak bisa disamakan. Kenapa? Bau yang ini, yaitu bawang putih, makan mentah, masih ada khasiatnya. Ada yang dokter herbal ini. Apa khasiatnya? Saya dengar apa? Antibiotik ada di situ. Antibiotik. Kan itu asal bermanfaat, kan? Terus kalau rokok, apa manfaatnya? Ada antibiotik sini?
Pikirlah secara akal sehat. Sekarang atibba, para dokter udah sepakat. Mau dokter muslim, mau dokter kafir orang Eropa sana, mereka sudah sepakat rokok itu apa? Membahayakan kesehatan, mengandung zat berbahaya, nikotin, dan zat lainnya. Kata ribuan zat itu berbahaya sekali bagi kesehatan. Apa rusak? Paru-paru rusak, jantung rusak, lever rusak. Nah, dan itu ternyata banyak yang meninggal akibat rokok. Akibat rokok. Nah, cuma meninggalnya Bapak, meninggalnya pelan-pelan, tidak langsung, tapi ujungnya sama-sama mati karena rokok, kena benda. Makanya coba perhatikan ayat. Apa kata Allah? Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Allah enggak menjelaskan di situ membunuh diri pakai apa? Enggak dijelaskan oleh Allah. Agar ayat ini umum. Maka Allah menjelaskan, Allah larang membunuh diri. Baik membunuh secara langsung dengan alat seperti pistol, seperti pisau, dia tusukkan ke tubuhnya, atau dia tenggak racun, mati langsung, atau memakan, mengisap yang bisa membawa kepada kematian. Cuma matinya pelan-pelan. Itu rokok. Nah, dan itu diakui oleh para dokter. Banyak yang mati kena rokok. Nah, itu. Nah, sekarang coba aja periksa bagi yang sudah sudah rokok itu sudah kebiasaan bagi dia, bawa ke lab sana, periksa paru-parunya. Berapa persen itu paru-parunya masih bersih. Nah, kalau dia merokoknya begitu banyak merokok, saya yakin paru-parunya sudah tidak bagus lagi paru-parunya. Pada itu nikmat itu. Anggota tubuh dalam itu nikmat yang Allah berikan. Kenapa dirusak? Kenapa dirusak? Makanya ada kaidah ijma ulama. Ulama sepakat bahwa ada 5 perkara wajib untuk dijaga. Itu ijma Allah. Maka semua hukum mengacu kepada 5 itu untuk berfatwa. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Nah, yang kedua, hifdzul an-nafsi, menjaga nyawa. Yang ketiga, hifdzul akli, menjaga akal. Yang keempat, hifdzul an-nasal wal ird, menjaga keturunan dan kehormatan. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, maka ulama mengharamkan rokok dalam rangka menjaga kesehatan, menjaga keturunan. Sebab orang perokok bisa mengganggu keturunannya, yaitu anak-anaknya, bisa terkena anaknya TBC, terkena anaknya penyakit paru-paru dan seterusnya, karena bapaknya merokok, ayahnya merokok. Nah, padahal kesehatan itu wajib dijaga. Yang jelas menjaga harta. Coba, rokok itu Pak, kalau orang sudah terbiasa merokok, bisa sehari bisa 1 bungkus, bahkan mungkin lebih. Berapa dia keluarkan sebulan itu? Tinggal dihitung rokok berapa sebungkus. Ada yang tahu sini? Nggak ada tahu ya? Iya. Antum jangan takut ngasih tahu, bukan berarti perokok. Nggak pernah lihat. Iya. Oh, temogar juga kan? Supaya merokok dulu ya. Alhamdulillah, bertobat itu. Iya. Bertobat mengasih infak pada orang lain. Masya Allah. Itu paling tidak kalau dihitung, paling tidak 1 bulan itu ratusan ribu. Bisa 700, bisa 800, mungkin 1 juta dia keluarkan untuk rokok. Coba itu. Memang itu bukan nikmat, bukan duit. Nah, Masya Allah, kalau kita lihat perokok siapa Pak? Bukan orang kaya, orang miskin perokok. Iya kan? Yang perokok itu orang miskin. Coba nggak tahu kemiskinannya. Nah, mengeluh miskin, tapi dia sendiri yang menjadikan diri mereka miskin. Siapa itu? Pekerja kasar, tukang bangunan, tukang apa lagi?
Itu yang sedang perbaiki jalan. Tuh para perokok tuh semua itu. Tukang bangunan. Apalagi. Bahkan guru-guru pun. Perokok mereka. Sebagian besar itu perokok mereka. Nah, dapat duit sebulan. Hanya pas-pasan untuk kehidupannya. Habis itu rokok. Bahkan belum sampai habis bulan sudah habis uangnya. Coba. Nah ini. Akal yang sehat itu nggak digunakan. Untuk apa? Apa untungnya? Apa untung merokok? Kan gitu kan. Apa untung merokok? Jangan pertukan rasa enak. Enak itu karena sudah terbiasa. Karena terbiasa. Apapun kalau yang bau itu kalau dibiasakan jadi enak. Saya ulang lagi. Yang bau, Pak, kalau dibiasakan jadi enak. Iya kan? Saya jengkol nggak mau, Pak. Bau. Tapi karena ada orang biasakan jengkol, si zekkol itu, jadi enak dia. Tapi alhamdulillah jengkol itu tidak membahayakan. Katanya ada khasiatnya. Kan gitu kan? Ini rokok apa? Kan gitu. Nah ini orang Islam nggak sadar itu. Nggak sadar mereka. Ingat nikmat itu akan ditanya oleh Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ingat suatu saat nanti akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Akan ditanya termasuk nikmat uang beli rokok akan ditanya oleh Allah. Silakan nanti pertahankan nanti di akhirat. Akan ditanya oleh Allah. Laisa bainahu wa bainallah tarjuman. Tidak ada penterjemah antara hamba dan Allah. Masing-masing akan berhadapan Allah. Masing-masing berhadapan Allah. Tidak ada penterjemah. Nah, di mana nanti? Saya nggak ngerti bahasa Arab. Nanti akan paham sendiri nanti di sana. Allah berikan kemampuan untuk mengetahui. Nah, akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan. Jangan dikira nggak ditanya oleh Allah. Nah, nah itu tadi apa? Tentang wa an jismi fi ma abla, dan tentang tubuhnya. Kemana dihabiskan tubuh atas sehatnya, kan sehat. Kemana dihabiskan masa sehat itu, digunakan atau tidak untuk apa? Kemaslahatan, apa itu untuk ibadah atau tidak? Badan tegap, badan kekar. Sholat atau tidak? Ternyata nggak sholat. Apa gunanya? Iya. Kalau hanya sekedar kekar dan besar, kebuk juga gede. Bisa dimanfaat, bisa dimakan dagingnya. Susunya bisa dia bermanfaat untuk manusia kan? Ya. Manusia itu nggak ada guna sebetulnya. Nggak ada bisa dimanfaatkan. Justru akan bisa jadi musuh. Maka itu tergantung hatinya beriman atau tidak. Beramal saleh atau tidak. Kalau tidak, ya sudah lebih parah daripada hewan. Ulaika kal an'am balhum adal, kata Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih parah lagi binatang ternak. Kemudian kita baca lagi ayat tentang ini meninggalkan beramal setelah mengetahui. Nah, terutama yang wajib ini, perbuatan wajib. Surat Saf ayat 2, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Perhatikan, ya dipanggil itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kata Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berbicara sesuatu yang kamu tidak mengamalkannya? Makanya Pak Om, jadi ustadz itu tidak mudah. Jangan dikira jadi ustadz enak. Jadi ulama itu jangan dikirakan mudah. Bukan enak. Lebih berat lagi. Karena ulama banyak ngomong. Ustadz banyak ngomong seperti sekarang ini kan banyak ngomong. Nah sekarang yang diomong itu diamalkan atau tidak? Seperti tadi rokok. Kalau seandainya saya ini perokok lalu saya mengatakan tentang rokok bahaya rokok. Nah itu kena ayat ini. Kena ayat itu. Nah, tidak bisa. Kalau kita mau menyampaikan tentang kebaikan, sampaikan betul-betul kita mengamalkannya. Kalau tidak, tutup mulut dulu. Saya pernah baca beberapa kitab, lupa saya. Ada seorang datang kepada Syekh, tolong ajarkan tentang itqu raqabah, memerdekakan hamba. Apa katanya? Nanti kau datang lagi, jangan sekarang. Rupanya apa? Dia tidak mau berbicara tentang itqu raqabah kalau dia sendiri belum mengamalkannya. Coba Pak, sampai segitunya ulama kan? Iya, sampai segitunya. Masya Allah. Padahal sebetulnya nggak terlalu gitu juga. Selagi hukumnya bukan wajib, masih bisa disampaikan. Ya, ada pun mengamalkan yang bukan wajib,
Dia tergantung dia mampu atau tidak. Kan gitu kan? Nah, ini masalah wajib. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar si Allah bagi orang yang berbicara sesuatu yang dia tidak melakukannya. Dosa besar. Tidak main-main. Itu tadi surah apa? Surah As-Saff ayat 2 dan 3 Kemudian kita lihat hadis lain. Ini ancaman ya. Apa kata Rasulullah SAW? Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ataitu laylata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahum bimaqaridi min nar. Sampai jam berapa tadi? 5:30 ya? Masih ada settimnya lagi. Alhamdulillah. Iya. Apa kata Rasulullah? Saya datang di malam saya diisrakan. Saya datang kemana? Di waktu malam Isra Mi'raj. Rasulullah mendatangi suatu kaum. Di mana kaum itu bagaimana? Lidah mereka dipotong pakai apa? Pakai gunting dari api neraka. Masya Allah. Jadi saat itu Allah nampakkan. Di waktu Isra Mi'raj Allah nampakkan siksaan neraka kepada Nabi SAW. Nah, ada pemandangan suatu kaum Rasulullah melihat yang mana mereka menggunting lidah mereka sendiri. Mereka sendiri yang menggunting. Coba itu. Nggak bisa nggak mau. Terpaksa apa? Bukan dikatakan terpaksa ya. Dia menggunting saja kerjanya. Harus menggunting. Itu Allah berikan balasan. Lalu Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, man haula? Siapa mereka ya Rasulullah? Abu Rasulullah, khutaba'u min ummatika alladhina yaqulun ma la yaf'alun wa yaqra'una kitaballah wa la ya'malun. Nah, maka berat itu adalah para penceramah, para khatib umatmu ya Muhammad yang mereka berkata menyampaikan sesuatu yang mana sesuatu itu mereka tidak melakukannya. Dan mereka membaca ayat-ayat Allah sementara mereka tidak mengamalkannya. Nah, itu. Berat itu. Maka tadi saya sampaikan, jadi Ustadz itu berat Pak. Berat Pak Ustadz. Kalau itu kita tukar nasib aja Pak kita Pak. Berat. Ya itu tadi nggak disampaikan salah juga masalahnya. Ini persoalannya. Nggak disampaikan salah. Disampaikan kalau nggak diamalkan lebih salah lagi. Nah, makanya beban moral Pak. Ustadz tuh punya beban moral berat Pak. Beban moral. Ulama itu punya beban moral. Iya. Disitulah mau nggak mau mereka harus mengamalkan ilmu yang sudah didapati. Ya. Tapi kan nggak mungkin juga kalau nggak belajar kan mau jadi orang bodoh. Ya kan gitu kan. Nah, sementara di satu sisi mau bodoh mau pintar dia wajib beribadah. Itu persoalannya. Wajib beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang sifatnya wajib. Nah, nggak usahlah ibadah mahdhah. Salat ibadah mahdhah. Murni maksudnya apa? Ibadah mahdhah ibadah murni. Itu salat, puasa, haji, umrah, zakat. Nah, kan ibadah lain kan banyak. Karena ayat jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak kuciptakan jin manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Berarti kita hidup hanya ibadah kepada Allah. Nah, maka itu dalam pemahaman ini jangan sempit memahami. Bukan berarti sholat melulu, bukan berarti hanya mandi masjid. Tidak. Selain ibadah mahdhah tadi, ada lain ibadah-ibadah lain yang harus dilakukan. Untuk aurat ibadah itu bukan. Ya kan? Itu baik laki-laki. Apalagi perempuan. Wajib untuk aurat itu ibadah. Ya kan? Itu apa? Ketika wanita itu berjilbab, berarti dia beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika wanita itu telanjang nggak berjilbab, berarti dia tidak beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Apalagi Pak ibadah? Cari rezeki, ibadah nggak? Ibadah. Kenapa ibadah? Karena kita diminta oleh Allah untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Bahkan memberikan nafkah keluarga itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Tahu hadisnya? 1 dinar kata Rasulullah kau infakkan fi sabilillah.
Satu dinar kau infakkan kepada anak yatim piatu, satu infak kau infakkan apa kepada fakir fukara, satu dinar kau infakkan kepada keluargamu, kerabatmu, apalagi ayahmu, umimu, itu jauh lebih besar daripada yang 4 tadi ini. Coba itu. Nah, memang Rasulullah menganjurkan keluarga dulu. Sehingga dapat 2 pahala. Pahala sedekah, pahala hubungan silaturahim. Supaya tidak putus. Supaya tidak pecah. Nah, supaya akur. Supaya saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain. Itu diantaranya. Karena haram hukumnya memutuskan hubungan silaturahim antara anak dengan orang tua, antara anak dengan cucu dengan kakek, antara keponakan dengan paman, begitu selanjutnya. Tidak boleh, haram hukumnya. Harus betul-betul apa? Tidak ada dalam itu apa? Perpecahan. Kalau ada masalah, selesaikan. Nah, sehingga di antara supaya selesai bagaimana, Pak? Nah, kasih bantuan. Kasih bantuan. Dan itu melembutkan hati. Nah, itu di antara keutamaannya. Dianjurkan itu. Nah. Kemana tadi nih? Sampai ke situ. Masya Allah. Tadi apa? Beribadah ya. Memberikan infak kepada keluarga, pahala lebih besar. Iya. Jauh lebih besar. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah mahdah, termasuk ibadah mencari rezeki. Nah, mencari rezeki dengan halal itu ibadah. Itu ibadah. Ketika Bapak berdagang dengan jujur, berarti saat itu Bapak sedang ibadah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika Bapak curang dalam apa? Di dalam berbisnis, dalam berjualan, berarti Bapak tidak ibadah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pengertian ayat tadi tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, apalagi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Nusuk itu ibadah apa? Nusuk Pak? Yaitu ibadah berkorban diantaranya. Wa nusuki, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, untuk Allah semata-mata. Rabbil alamin, Rabb, pemilik, pencipta, pengatur alam semesta. Jadi kita ini, hidup kita sebetulnya ada untuk Allah. Maka itulah dia akan beribadah manakala dia ikuti aturan Allah SWT, aturan syariatnya, sesuai dengan tuntunan nabinya alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan hadis lagi. Ini apa? Hadis berkaitan ancaman bagi orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Hadis dari Imam Bukhari. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, fayulqa finnar, dia pun dicampakkan da api neraka sana. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzu min dzalik. Fatandaliqu aktabuhu finnar, ususnya terburai di api neraka sana. Keluar ususnya, keluar. Kemudian dia bawa itu ususnya apa? Fayaduru kama yadur himar dirahahu. Lalu dia mengitari neraka sana. Dia ngitari sambil apa? Sambil mengangkat ususnya itu, terburai. Coba itu. Itu balasan yang mengerikan sekali itu sebetulnya. Mengerikan. Dia mutar itu neraka sebagaimana memutarnya berkeliling apa? Himar. Binatang himar mengelilingi apa? Yaitu alat penggiling, Pak. Alat penggiling. Ya, mungkin itu penggiling apa? Tradisional ya, untuk menggiling biji-bijian. Ya. Itu kan pakai hewan itu. Nah, hewan itu mutar itu. Nah, seperti itu gambar Rasulullah. Ada seorang laki-laki yang dicampak kena neraka sana, kemudian ususnya terburai, kemudian dia bawa usus itu, dia mutar itu neraka itu. Fayadur. Fayajtami'u ahlun nar alaihi.
penduduk api neraka berkumpul mengerumuni orang sebut. Fayaqulun, lalu mereka berkata, penduduk neraka, ai fulan, bina ya fulan, wahai si fulan, ma sya'nu? Ma sya'nu? Apa? Kenapa kamu? Mereka kaget. Kenapa kamu? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf? Bukankah kamu dulunya menyuruh kami berbuat baik, wa tanha 'anil munkar, dan kamu melarang kami berkemungkaran? Nah, dulu kan dia, jadi penduduk neraka itu kenal orang ini. Dia kenal. Ini orang suka mendakwahkan dulu. Tapi kok ikut masuk ke neraka? Nah, tanya kenapa? Bukankah dulu kamu ada menyuruh orang berbaik, kemudian melarang orang berkemungkaran? Apa kata si laki-laki ini yang sedang disiksa seperti itu? Kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Dulu saya menyuruh kalian buat kebaikan, wala ati, dan saya tidak melakukannya. Nah, ini dia. Kabura maktan. Dosa besar. Saya suruh kalian berbuat baik, tapi saya tidak melakukannya. Saya suruh kamu sholat, tapi saya enggak sholat. Saya suruh kalian puasa, tapi saya enggak puasa. Begitu selanjutnya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Saya larang kalian bermungkar, tapi saya melaksanakannya. Saya larang kalian berzina, tapi saya berzina. Saya larang kalian mencuri, tapi saya mencuri. Saya larang kalian minum khamar, mabuk-mabuk, tapi saya mabuk, dan seterusnya. Jadi balasannya, azabnya begitu mengerikan. Ini hadis dari Imam Bukhari. Nah, itulah paling tidak beberapa dalil menjelaskan tentang orang yang sudah tahu tapi tidak mengamalkan, terutama perkara-perkara wajib dan perkara-perkara haram. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu apa? Tahdzirul amal bil ilmi riya'an. Nah, terkadang ada orang mengamalkan ilmunya tapi kena riya. Riya bukan kena Allah. Nah, sudah nggak dapat pahala, Pak, tapi dapat azab. Nah, ini yang menyakitkan. Kalau hanya nggak dapat pahala, mungkin wajar. Tapi ini tambah lagi. Yaitu apa? Yaitu akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis, ini ada satu hadis. Ya, insya Allah kita baca hadis ini. Imam Muslim dan Imam Ahmad. Apa itu? Qala Rasulullah bersabda, inna awalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang pertama akan dihakimi oleh Allah, akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Mengerikan, Pak? Nggak usah kan hari kiamat. Dunia saja ini kita disidang di mahkamah. Itu gimana itu coba? Pucat pasi muka itu gemetar, ya kan? Kenapa gemetar, Pak? Karena dia tahu salah. Kalau dia nggak tahu salah, kalau dia nggak salah, dia akan hadapi. Tapi kalau dia salah, sekuat-kuatnya, seberani-beraninya, dia pasti akan gemetar itu menghadapi. Kenapa? Suasananya beda. Mahkamah. Nah, ini di akhirat nanti, di hari akhirat, disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salasatun, ada 3. Di sini disebutkan. Rajulun ustushhid. Seorang laki-laki ustushhida, mati syahid. Fa'utiya bih. Lalu dia didatangkan untuk disidang. Fa'arrafahu ni'amahu. Lalu Allah tunjukkan kepadanya tentang nikmat tersebut. Mati syahid. Allah tunjukkan. Karena mati syahid itu kan besar nikmatnya. Allah tunjukkan. Fa'arafaha. Setelah ditunjukkan, setelah dinampakkan, dia pun mengetahuinya. Bahwa dia betul mati syahid. Fama amilta fiha. Apa yang kau lakukan tentang nikmat tersebut? Apa katanya? Qataltu fika hatta qutiltu. Dulu saya berperang karena kamu ya Allah. Fika ay li ajlika. Karena kamu ya Allah,
qutiltu, lalu aku terbunuh. Apa kata Allah? Allah mengatakan kadzabta, bohong, dusta. Masya Allah, dusta. Terus walakinnaka qatalta liyuqal, akan tapi kamu berperang agar supaya kamu dikatakan oleh orang huwa jari, pemberani. Agar dikatakan oleh orang bahwa kamu itu orang yang hebat, orang pemberani yang luar biasa. Nah, itu yang kamu perang itu karena itu, bukan karena Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Kenapa? Waktu perang sudah ada yang mencatat. Malaikat sudah mencatat di situ, ya kan? Allah juga nggak perlu dicatat oleh malaikat, Allah juga sudah tahu apa niatnya. Nah, kemudian faqad qila, dan itu sudah diomongin oleh orang. Dan itu sudah diomongin, niatmu itu sudah kau dapati, dan orang pun ngomong tentang itu bahwa kamu hebat, hebat menjadi orang apa? Pejuang yang hebat, pemberani. Tidak ada taranya, satu-satunya pejuang yang hebat kamu. Dan itu orang pun mengatakan, mungkin dicatat dalam sejarah. Bisa jadi dicatat dalam sejarah. Summa amara bihi fasuhiba ala wajhi, kemudian diperintahkan untuk diseret dengan secara telungkup. Bayangkan itu, mukanya ke bawah, lalu diseret. Hatta ulqiya finnar, sampai dia dicampakkan api neraka sana. Diseret dulu, baru dicampakkan api neraka sana. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, orang yang kedua, rajulun ta'allamal ilma. Nah, ini hati-hati untuk para pelajar, santriwati, atau juga ummahat yang sedang belajar, baik secara formal maupun non formal. Wa rajulun ta'allamal ilma, seorang yang mempelajari ilmu, wa 'allamahu, lalu dia amalkan ilmu itu, wa qara'al Qur'an, dia baca Al-Qur'an, fa utiya bi, dia pun didatangkan orang ini untuk disidang. Fa arrafahu ni'amahu, Allah tunjukkan nikmat-nikmat tersebut. Nah, nikmat tentang belajar Al-Quran, belajar agama, lalu nikmat mengajarkannya, nikmat pahala baca Al-Quran, Allah tunjukkan. Fa'arafaha, dia pun tahu nikmat itu. Faqal, lalu Allah mengatakan, fama amilta fiha, apa yang kamu amalkan, apa yang kamu lakukan tentang nikmat tersebut. Qal, ta'allamtu fikal ilma, aku belajar karena engkau ya Allah. Fika itu bermakna bika, au laka, karenamu. Aku mempelajari karenamu ya Allah, yaitu ilmu. Aku belajar ilmu itu karenamu. Wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya ajarkan dan saya baca Al-Quran karenamu ya Allah. Nah, itu. Lalu faqal, apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Kamu tuh bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa alim. Kamu mempelajari agama agar kamu dikatakan apa? Alim, orang alim. Nah, orang pintar, orang hebat. Masya Allah. Agar kamu dikatakan orang alim, Ustaz Kabir. Nah, faqad qila, dan itu sudah dikatakan oleh orang. Orang pun ngomong tentang itu. Bahkan juga dicatat. Nah, seorang alim, syekh alim, kada kada. Nah, itu sudah diomongin. Kemudian liyuqal wa qara'tal Qur'an, kau baca Al-Quran, liyuqal huwa qari, anta qari. Baca Al-Quran supaya kamu dikata orang qari. Arti qari apa? Ahli Al-Quran. Hebat. Bacaan bagus. Bacaan fasih. Hafal. Qari. Faqad qila, dan itu sudah dikatakan oleh orang dunia ini. Di waktu dunia sudah dikatakan itu. Summa amara bihi, kemudian diperintahkan orang semua suhiba, fasuhiba ala wajhi, dia pun diseret dengan secara terungkup,
hatta ulqiya finnar, dia pun dicampakkan api neraka sana. Mengerikan. Nah, ya kenapa? Itu tadi dia belajar, tujuan niatnya di hatinya supaya dia dikata orang alim. Nah, supaya dikata orang yang hebat, ustadz besar, kiai besar. Gitu juga agar dikatakan dia orang qari, hafiz, dan seterusnya. Karena itu. Nah, rupanya karena ini Allah nggak ridho itu. Maunya karena Allah, bukan karena itu. Kemudian orang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi, seseorang yang Allah luaskan rezekinya, wa a'tahu, dan Allah berikan min asnafil mal, dari berbagai macam harta Allah berikan kepadanya. Mudah bagi dia rezekinya. Fa'utiya bih, di hari kiamat dia pun didatangkan orang ini. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah tunjukkan nikmat-nikmat tentang harta tadi Allah berikan. Fa'arafahu, akhirnya dia pun tahu tentang nikmat itu. Faqal ma'amilta fiyah, apa yang kau lakukan tentang nikmat itu? Qal ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidak ada satu pun di jalan Allah aku tinggalkan melainkan aku berinfak untuk itu. Setiap ada fisabilillah aku berinfak. Aku berinfak dari hartaku. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu pendusta, kamu bohong. Kamu bohong. Bohongnya apa? Walakinnaka fa'alta, akan tapi kamu dulunya melakukan itu liyuqal, agar dikatakan jawad, pemurah, dermawan. Itu yang ada di hati. Ngeri kan Pak kan? Ngeri. Iya. Makanya kata ulama, berinfak, beramal itu mudah, tapi menjaga keikhlasan itu berat. Berat, ya. Menjaga keikhlasan itu berat. Ya. Ya. Bagaimana jaga keikhlasan? Jangan ada di hati tuh yang sifatnya dunia. Ya seperti tadi, agar dipuji orang. Itu kan dunia. Ya. Kalau itu tujuannya, ya sudah. Maka di samping apa pahala, justru dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu masuk syirik. Nah. Thumma amara bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dia pun diseret dengan secara telungkup, kemudian dia pun dicampakkan api neraka sana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah kita sebagai mengingatkan diri kita, termasuk diri saya sendiri, ketika beramal hati-hati. Betul kita senang ingin beramal. Nah, tapi jaga hati. Jangan sampai beramal itu karena orang. Hati-hati. Karena ini rawan masalahnya. Rawan sekali. Apalagi infak, apalagi umrah ya, yang sifatnya sunnah itu Pak. Ya kan? Ya. Kalau wajib, orang apa yang dibanggain? Sholat, orang juga sholat. Ya kan? Tapi ibadah sunnah itu yang paling rawan. Untuk seperti berkorban. Ya kan? Berkorban. Dia coba berkorban yang paling besar hewannya kan? Bagus nggak? Bagus. Itu yang dianjurkan. Ya kan? Hewan yang gemuk, bagus. Iya. Tapi kenapa? Hanya Allah tahu, kemudian bersangkutan yang tahu. Kenapa? Apa yang mendorong dia untuk membeli hewan korban yang besar? Hewan korban yang mulus, yang bagus. Apa yang mendorong dia? Apakah terdorong dia karena itu ada perintah Rasul? Tidak ada sedikit pun dari hatinya agar dia dibangga-banggakan? Kalau itu di hatinya, insya Allah akan terima. Tapi kalau di hatinya adalah supaya dibanggakan, supaya dikatakan, wah hebat ini punya siapa sih korban ini? Akan diomongin oleh orang. Nah, ya sudah. Kena di hadis ini. Mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita lanjutkan, yaitu poin selanjutnya. Kita lihat satu persatu. Mungkin ini sebagai contoh saja Om dan Pak. Ya, apakah kita ini sudah mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui? Apakah betul kita amalkan? Nah, coba kita lihat. Saya mengambil beberapa hadis ya. Ya. Hadis Rasulullah SAW.
Ini berkaitan dengan wanita ini. Dari Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syu'aib Arnaud. Kata Rasulullah, "Idza sallatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita salat 5 waktu. Nah, sekarang saya yakin para anak santri, para ummahat, ibu-ibu, saya yakin bahwa mereka tahu salat 5 waktu itu wajib. Saya kira tidak ada yang tidak tahu. Wajib. Nah, itu ilmu kan? Itu kan ilmu. Sudah tahu. Sekarang tim pertanyaannya, apakah itu betul-betul laksanakan atau tidak? Dikerjakan nggak salat 5 waktu itu? Nah, atau ada di antara waktu yang nggak dikerjakan dengan sengaja? Nah, kalau ada nggak dikerjakan, berarti belum mengamalkan ilmunya. Ya. Dengan secara apa? Sempurna. Ini contoh kecil. Nah, tapi ingat, amal ibadah ini ada pahalanya Allah berikan. Ganjarannya kalau dikerjakan. Masya Allah. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kata Rasulullah, wasamat syahraha. Dan puasa Ramadan. Apabila wanita itu salat 5 waktu dan puasa Ramadan, nah sekarang kan semua wanita insya Allah, apalagi di sini, paham puasa Ramadan itu wajib. Karena itu kan ilmu tuh. Nah, wajib. Sekarang laksanakan atau tidak? Kan gitu. Diamalkan atau tidak? Nah, saya tanya dulu tahun lalu, ada puasa yang nggak puasa. Kenapa? Ada uzur syar'i barangkali. Kalau kita ada haid, ya kan? Nah, itu sebelum datang Ramadan ini sudah diqadha atau belum? Nah, padahal kan tahu kan itu wajib diqadha. Nah, kalau ternyata tidak, berarti belum diamalkan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Belum diamalkan. Nah, kalau orang mengamalkan ilmu dan tahu itu wajib, maka dia berusaha untuk mengganti puasa itu sebelum datang Ramadan. Boleh di akhir. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengganti Ramadan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah senantiasa karena Aisyah senantiasa melayani Rasulullah SAW. Dia bisa mengqadha di bulan Sya'ban. Dan itu dibolehkan. Jadi masalah tidak mesti harus langsung diqadha. Ya. Nah, cuma masalahnya apa? Diqadha atau tidak? Nah, kalau tahu sudah lalu nggak diamalkan, berarti belum mengamalkannya. Terus kita lihat hadis ini. Wa hafizat farjaha, kata Rasulullah, dan menjaga kemaluannya. Nah, jaga, alhamdulillah, insya Allah dijaga. Tapi ingat, ada juga sebagian wanita-wanita muslimah, muslim, beragama Islam, tidak menjaga kehormatannya. Tidak menjaga hormat. Tidak sedikit kadang-kadang dia berselingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pada tahu. Ketika tahu berarti dia tidak mengamalkan. Wa ata'at zaujaha. Nah, ini yang paling agak rawan ini. Pak, itu apabila wanita salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga kemaluan, kemudian mentaati suaminya. Nah, introspeksilah, Om. Nah, yang sudah punya suami ya, introspeksi. Nah, apakah selama ini mentaati suami atau tidak? Ini nggak main-main ini. Nah, nggak main-main. Menikah itu sebetulnya berat, Pak. Terutama bagi Om itu berat. Karena dia harus mentaati suami. Karena Rasulullah SAW sangat tegas dalam hal ini. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya aku suruh seseorang untuk sujud kepada saya Allah, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Coba itu. Itu hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Kemudian hadis Ibnu Hibban, hadis Hakim, kemudian hadis ini hadis sahih. Nah ini mulai peringatannya. Berapa menit lagi tuh? Ini masih banyak ini. Masya Allah. Iya. Nah. Janji tetap 5:30 ya? Kurang. 5:30 kurang. Pas. Iya. Lewat. Hampir kan salah haula wala quwwata. Saya kira tadi. Taib. Nah ini.
perlu sekali masalah ini. Ini masalah kenapa Om suami itu adalah surga neraka bagi Om. Surga neraka kata Rasulullah bagi seorang wanita adalah suami. Nah, insya Allah kalau istri itu taat, patuh, insya Allah akan masuk surga. Tapi kalau bermasalah, ini akan jadi masalah. Apa kata Rasulullah? Qilalah udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta. Masuklah. Nah, kalau wanita seperti ini, nanti Allah kata apa? Masuklah ke surga dari pintu mana yang kau mau, kata Rasulullah. Nah, dari pintu mana? Silakan. Tinggal pilih pintu mana yang mau kan masuk surga. Kemudian terakhir adalah mentaati orang tua. Ini khusus terutama untuk para santri. Mentaati orang tua. Nah, kalian sudah tahu itu adalah wajib hukumnya. Kalau nggak diamalkan, kalau nggak mentaati orang tua berarti tidak mengamalkan iman, dan itu berat nanti si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tahu bahwa menyakiti, menzalimi orang dengan perbuatan, dengan lidah itu hukumnya berat. Iya, hati-hati dalam hal ini. Kalian bersama-sama teman di pesantren, ya kan? Jangan suka menyakiti hati teman dengan lidah, ucapan. Jangan suka su'udzon, prasangka buruk kepada teman, termasuk kepada pembimbing musyrifah. Begitu selanjutnya. Intinya tidak boleh kita menzalimi, karena zalim itu adalah dosa besar, dan kalian tahu ketika itu kalian langgar berarti kalian tidak mengamalkan insya Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Saya kira demikian saja. Baik, sampai sini kajian kita. Allah Subhanahu wa taala ijabah ya segala doa-doa, dan juga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita Ramadan ini. Dan tidak kalah penting juga kita berharap agar Allah mengampuni segala dosa kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawni shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.